Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Gunung Dempo. Langsung saja kita ke ceritanya. Gunung berselimut kabut menghias memutih menjadi sebuah keindahan yang menyembunyikan misterinya. Dempo, gunung yang indah di Sumatera Selatan, berdiri dengan gagah menjulang langit. Aku, Jerry, menyusun rencana untuk kembali menaiki ketinggian bareng dengan teman-temanku. Sahabat gokil yang selalu ada di saat susah maupun senang. Merekalah yang mengikuti langkah kaki, menyusuri kemegahan Raya Nan Agung. Muara Enim, 23 Juni. Kami 8 sahabat memulai sebuah petualangan seru yang akan selalu teringat akan keindahan juga kejanggalan beberapa kejadian mistis. Jam 10 pagi, dengan berboncengan 4 motor, kami meluncur dengan semangat. Jiwa muda yang pantang menyerah menaklukkan ketinggian. Hujan mulai turun di tengah pertengahan perjalanan, membuat kami berdelapan harus singgah di suatu warung. Ngopi di suasana hari hujan yang dingin membuat jadi sangat istimewa. Namun keusilan sahabatku, Jack, dimulai dengan mengeluarkan pupuik tanduk atau trompet yang terbuat dari tanduk binatang. "Sang sakala oi!" teriak yang usil memainkan pupuik itu. "Udah, jangan usil lah," ucapku pada Jack. "Gak apa-apalah, biar seru," teriak Nanda yang berlari ikut meniupkan trompet itu. Ketika pupuik dibunyikan, alam serasa lain. Suasana yang semula adem, tenang, berubah dengan berhamburannya burung di sekitar. Kami yang tidak memahami hal gaib hanya mengacuhkannya. Di sini mungkin hanya aku yang merasakan satu keanehan itu. Pupuik tanduk di masa kuno itu untuk pertanda pemanggilan, menyerukan peperangan, bisa juga untuk mengabarkan peristiwa. Dan di kali ini, bunyi itu seperti menandakan kami datang membawa peperangan dengan penghuni Dempo. Hujan yang mereda, kami lanjutkan kembali perjalanan, menyusuri kelokan jalan yang terjal dan rawan akan kecelakaan itu. Sampai di sebuah jembatan yang berpapan "Selamat datang". Kami istirahat lagi di area ini. Kembali pupuik itu dikeluarkan, lalu dibunyikan oleh Jack dan bergantian dengan yang lainnya. "Videoin lah, Jer, buat dokumentasi," pinta Jack padaku. Padahal di sini perasaan ganjil sudah sangat bisa aku rasakan. Entah seperti diawasi oleh mata astral yang buat gak nyaman. Was-was muncul dengan tiba-tiba. Entah ini salah atau tidak, yang jelas memainkan pupuik seakan membangunkan jin yang berada di situ. "Udah belum, oi?" Iya, siap." 3 kali trompet itu dibunyikan, lalu kami kembali kumpul untuk menyaksikan video itu. Namun hasilnya zonk. Video tidak bisa diputar, sementara kondisi HP sangat normal. Memori juga oke. Hanya tidak bisa diputar sama sekali hasilnya. Berulang kali ku restart handphonenya, hasilnya tetap sama. "Kok ngebug gini ya?" kataku pada yang lain. "HP-mu kali itu, minta ganti baru," celetukan salah satu sahabatku. "Coba videokan yang lain, Jer." Aku coba videokan kami semua yang berada di situ dan beberapa background alam sekitar. Semuanya hasilnya normal. Saat diulang untuk kedua kalinya, video dengan membunyikan pupuik, hasil tetap sama, buk. Video error patah-patah atau macet. "Sudahlah,
Foto aja, kataku yang sudah tidak nyaman lagi berada di area jembatan ini dengan tingkah konyol teman-teman. Siang sehabis duhur, sekitar pukul 2 siang, rombongan tiba di rumah temanku di Pagar Alam. Sambil beristirahat, menikmati nikmatnya kopi asli daerah situ dengan dibarengi ngobrol ala pendaki, menceritakan perjalanan dulu, keseruan mendaki, juga misterinya. Alam tidak akan pernah lepas dari hal ganjil dan kelamnya mistis, karena alam adalah keelokan yang menjadi sumber para dedemit. Kita yang mencintai alam maka akan paham jika kita sangat dekat dengan mereka tanpa jarak. Pada mau naik gunung ya nak? Kakek sahabatku itu bertanya. Iya kek, mau mendaki gunung, jawabku. Cuaca sedang tidak bagus, jangan naik, imbuhnya. Kami hanya saling pandang mendengar ucapan itu. Sudah sampai sejauh ini, kalau sampai gak jadi muncak, kan rugi banget. Hanya itu yang keluar dari dalam batin. Beno yang sudah siap menenteng kerilnya mulai mengajak kami berangkat, takut kemalaman di jalan saat naik. Ben, kalau mau naik, sebaiknya besok saja. Kakeknya mengingatkan kembali. Lah, gak apa-apa kek, pelan-pelan naiknya, jawab Beno. Di atas badai, juga penunggu gunung, sedang ada pesta. Kalian kalau memang nekat naik, sebaiknya sebelum gelap. Penjelasan kakek pada kami semua, yang hanya mengiyakan nasihat orang tua itu. Mungkin kebatinan kakeknya Beno sudah sangat dekat dengan penunggu Dempo, hingga bisa tahu keadaan alam di atas sana. Beliau juga tahu jika astral sedang ada kegiatan dalam alam lain. Kita bisa sembunyikan kecemasan dalam hati. Di mata telanjang kakek itu, namun mata hatinya menyaksikan ketakutan kami semua. Keraguan terkadang akan menjadi suges, yang akhirnya menuntun dalam alam ketakutan. Sementara aura ketakutan itu yang akan menjadi senyuman di wajah-wajah para lelembut. Lawan rasa takut sebisa mungkin. Jangan jadikan diri menjadi mainan mereka. Mendung sore menghias di perjalanan kami. Air langit yang menggantung itu belum tuntas selesai basahi bumi. Dengan laju motor yang pelan, kami kini 9 orang menyusup kabut yang basah itu. Hamparan perkebunan teh kami nikmati dengan badan yang mulai menggigil. Sebelum itu, di salah satu minimarket, kami singgah untuk mencari tambahan logistik. Beberapa barang sudah dibeli. Saat packing ulang, kembali hujan mengguyur bumi, ditambah angin yang mengelus air yang berjatuhan itu terlihat bagai barisan jarum menggelombang. Gelapnya langit masih terlihat tebal, menandakan akan lama hujan reda. Kamu beli apa saja? Tanyaku. Ya bahan makanan, air, sama rokok, jawab Sam, sang bendahara tim. Sisa dana masih berapa? Beliin anggur merah saja, Nanda yang bertanya. Jangan oi, pantangan naik gunung minum begituan, ujar Beno. Enggak lah, dia bercanda bro, sahut Jack menjelaskan. Akan menjadi salah satu peraturan jika dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman beralkohol selama melakukan pendakian di gunung manapun. Karena akan sangat berbahaya jika kehilangan akal sehat selama memasuki belantara. Walau tidak sedikit, masih sering ditemui pendaki yang demikian dengan dalih untuk menghangatkan badan. Tidak sebanding dengan resikonya, sangat berbahaya. Meredanya guyuran hujan
menunjukkan hari kian sore. Remangan alam mulai mengantarkan gelap dengan mentari yang menghilang perlahan. Bergerak lagi kami sampai ke Kampung Empat. Kabut yang sangat tebal seakan menandakan halangan untuk kami melakukan pendakian kali ini. Wejangan kakeknya Beno juga menjadi bahan timbangan untuk kami semua. Hanya kami berlima yang sudah di area ngecamp. Sembari menunggu, kami berfoto-foto. Namun di situ terdengar suara anak burung yang berada di bawah kami. Sontak, kami berpencar mencari sumber suara itu. Namun sudah sangat lama tidak ditemukan apa-apa. Udah, jangan dicari lagi, ajakku ke yang lain. Ya sudah, kita buka tenda saja sambil menunggu yang lain tiba, ajak Beno pada kami. Keganjilan mulai terjadi lagi di sore yang gelap ini. Ketika sahabatku bertanya, "Jer, lu manggil gua?" Tanya Ilham. "Enggak lah, salah dengar kali kamu," terangku ke dia. "Seriusan lah, kagak manggil kah? Asli gua denger suara elo panggil barusan." "Ah elah, enggak bro, sumpah." Sampai obrolan kami dipotong oleh Beno yang ngajak ngecamp segera. Lalu kami membuka tenda di sebuah pelantaran yang datar di area kebun teh ini. Mengharap hujan tidak terlalu dahsyat menerka kami yang hanya bersembunyi di balik tenda. Setelah satu tenda berdiri, akhirnya rombongan yang lain baru tiba dan langsung menyusul mendirikan satu tenda lagi. Aku dapat bagian tenda dengan Beno, Ilham, juga Tian. Sementara tenda satunya diisi oleh 5 orang, Jack, Nanda, Sam, Irfan, dan Fadli. 2 tenda yang berhadapan itu kami gunakan sela di tengahnya untuk memasak makan malam, menyeduh kopi, sambil mengembuskan kepulan asap rokok adalah cara yang nikmat untuk menunggu masakan siap. Beberapa tenda terlihat menghias berbaris di bawah kami, warna-warni samar terhalang pekatnya kabut. Andai malam ini tidak berkabut dan mendung, alam akan sangat indah dinikmati ketika petang hari. Terkadang alam juga susah diprediksi, menyembunyikan keindahannya agar menjadi tanya dan mengajak kembali hadir untuk melengkapi perjalanan selanjutnya. Di balik semua itu juga pasti ada keindahan lain yang tidak begitu sempurna. Sebagaimanapun, alam masih selalu menyuguhkan pesonanya. "Siapa saja nih yang mau temenin aku turun ambil air?" Tanyaku pada yang lain. "Ayo, biar aku temenin. Siapa lagi?" Beno yang kini bertanya. "Kami cari kayu bakar ya, jadi gak ikut ambil air," kata Ilham yang mengajak Tian. Sementara yang lain masih sibuk bereskan tenda, juga peralatan lain. Hanya aku dengan Beno yang turun mengambil air. Sesampainya di mata air, kami mengambil wudhu hingga terdengar suara berisik para rombongan. Ada juga yang melempar batu ke dekat kami. "Woi bang, jangan lempar gitu dong," teriakku. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari atas sungai. Lalu setelah botol air terisi, kami naik juga sambil memastikan siapa yang jahil tadi. Tapi suasana sepi, tidak ada rombongan yang terlihat. Sampai kami tiba di tenda, tidak menjumpai rombongan yang baru saja naik. Kopi panas dan makanan sudah menyambutku dan Beno. Kami pun menikmati karunia Tuhan yang tidak akan terbatahkan lagi. Sampai, "Aku turun bentar ya, ada perlu sama temanku di desa bawah," kata Nanda. Lalu dia pergi dengan motornya, turun
menghilang di balik kabut. Entah janji apa dia dengan temannya, kami pun tidak tahu. Karena rokok sudah habis, aku pun turun dengan ditemani Beno untuk mencari warung di bawah. Hari makin gelap, dengan kondisi motorku yang normal pencahayaan saja terlihat sangat redup, menyisakan jarak pandang yang sangat minim karena tebalnya kabut malam ini. Terkadang, satu kesalahan akan berujung hal yang sangat fatal. Sebisanya sebagai manusia yang membawa diri, harus bisa menempatkan diri. Yang terlihat wajar buat manusia, belum tentu jadi kewajaran bagi makhluk lain. Jarak pandang yang hanya beberapa meter, aku yang harus meraba menuruni sisiran beraspal dengan motor mencari sebuah warung. Dingin sudah sangat menusuk ke dalam tulang. Jemari yang serasa membeku berat mengendalikan laju motor. Tidak heran jika banyak terjadinya kecelakaan dengan suasana alam seperti ini, karena mata susah membedakan mana jalan atau jurang. Harus sangat berhati-hati menuruni curamnya jalan dan tikungan yang tidak terduga akan adanya kendaraan lain dari lawan arah. Sebuah warung kecil masih buka. Kami singgah untuk membeli rokok. "Kamu gak beli apa-apa lagi?" tanya Beno. "Gak bro, beli rokok saja 2 bungkus, jawabku. "Ya sudah, biar sekalian gak bolak-balik lagi," terang sahabatku ini. "Gak lah, ini saja. Memang kamu gak cari apa-apa buat besok naik ke puncak?" Kini aku yang bertanya. "Udah enggak sih? Semua masih ada kelengkapanku." Sejenak kami beristirahat, mengembalikan kondisi suhu tubuh sebelum kembali naik ke atas. Duduk di depan warung dan menghisap sebatang rokok untuk mengusir dingin. Perjalanan naik yang kami lakukan berasa sangat lama, sampai berjam-jam. Tidak juga sampai ke area ngecamp. Bahkan teringat jika sudah melewati satu area berulang kali, sampai menemukan satu rombongan pendaki yang tengah berjalan naik. "Bang, mau ke Kampung 4 ya?" tanyaku menyapa. "Iya, kenapa?" salah satu orang menjawab dengan nada yang terlihat emosi. Tiba-tiba Beno tancap gas, lajukan motor meninggalkan rombongan tadi. Kenapa sih?" tanyaku. "Kamu gak perhatikan tadi? Wajah mereka semua kayak mayat, pucat banget bro," jawab Beno. "Hah? Aku gak begitu perhatikan bro." "Sudah, bismillah saja." Setelah kami baca basmalah dan berdoa, gak sampai 5 menit, kami sudah tiba di pelantara tenda. Memang terlihat sangat menakutkan wajah-wajah tadi. Setelah kembali aku ingat. Singkat cerita, ketika fajar menyisir, mentari terlihat bersinar cerah, menggantikan malam yang diguyur derasnya hujan berkepanjangan. Kabut mulai berangsur mengurang hingga menyisahkan halangan putih yang tipis. Aktivitas telah terlihat oleh beberapa pendaki lain. Di sini kami 9 orang hanya memilih santai, menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi. Rencana siang ini, pendakian hanya akan dilakukan oleh kami berlima saja. Yang 4 orang terpaksa turun karena hal semalam yang membuat kami tidak bisa mengajak mereka melanjutkan pendakian. Tentunya dengan rundingan, juga kesepakatan bersama untuk menghindari resiko yang akan tim tanggung. Kami setelah berpisah dengan 4 sahabat, kini menyisakan aku, Beno, Jack, Sam, juga Ilham untuk meneruskan langkah. Dengan berbagai obrolan dan pembahasan kami memulai petualangan ini dengan doa yang dipimpin oleh Beno sebagai kapten tim. Aku di bagian depan, sweeper yang dipegang oleh Sam.
Pintu rimba kini terlihat dengan kelebatan hutan, dengan berbagai ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa bias mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjejakkan langkah menuju alam Dempo. Oke bro, kini kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Ketua tim memberi arahan pada kami. Berdoa selesai, bismillah kita jalan. Tidak akan terhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara, meski hanya berbekal tekad, juga doa semata. Batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini. Bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian, itu bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun cenderung kita yang mesti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri untuk mencari keberhasilan dengan selamat. Kini 5 sahabat akan melakukan pendakian dengan harapan tanpa halangan apapun. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.